Karena pihak perusahaan itu akan melihat seberapa mau kita untuk bekerja di perusahaan mereka. Dan pertanyaan-pertanyaannya biasanya itu menjebak. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini berbeda sama video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya aku menceritakan tentang pengalaman aku bekerja di Bank BCA. Kali ini kita akan membahas tentang tes apa aja yang akan diuji untuk masuk kerja di bank. Jadi bukan untuk satu bank aja, tapi untuk mayoritas hampir semua bank. Cara-cara tahap-tahap tesnya itu hampir sama. Video ini aku buat biar teman-teman yang lagi melamar untuk masuk kerja di bank itu ada gambaran dan aku jelasin ke intinya aja, karena untuk detailnya teman-teman bisa lanjut untuk searching atau bisa download aplikasi untuk psikotes online, itu udah banyak banget. Kita akan mulai. Untuk tahapan pertama yaitu adalah seleksi administrasi. Enggak cuma di bank aja, di semua perusahaan manapun pasti melihat dari administrasi kita. Apa itu administrasi? Itu seputar tentang pemberkasan kita, surat-surat lamaran kita atau CV, juga KTP, SKCK, ijazah, dan lain-lain, masih banyak foto-foto. Itu kalian harus memperhatikan hal itu dulu, baru bisa melanjutkan ke tahap yang lebih baik lagi. Jadi tiap perusahaan itu menentukan kriterianya masing-masing untuk si calon pegawainya. Misalnya harusnya rata-rata UN itu minimal nilainya 7, tapi teman-teman yang nilainya 6,5 itu tidak akan masuk kriteria walaupun kalian sudah lengkap, misalnya udah ada ijazah, udah ada SKCK, semuanya udah lengkap, tapi satu aja kriteria yang nggak pas itu bakalan didiskualifikasi biasanya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat pihak perusahaannya. Jadi teman-teman harus memperhatikan baik-baik apa yang dibutuhkan kriteria perusahaan dan mana yang tidak. Yang kedua adalah tes kompetensi. Itu adalah tes yang biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan kita waktu di sekolah. Jadi kayak matematika, hitung-hitungan, atau bisa juga bahasa Inggris. Yang ketiga adalah tes psikotes. Ini dia yang bikin orang selalu deg-degan kalau mau tes psikotes, karena dia benar-benar harus hati-hati dan banyak soal-soal yang menjebak banget. Kalau soal psikotes ini tuh banyak, sebenarnya teman-teman mau cari di Google, di aplikasi, atau mungkin buku kalian punya, itu tuh udah banyak banget. Macam-macam psikotes juga banyak teman-teman. Yang pertama adalah tes kemampuan verbal. Apa itu tes kemampuan verbal? Itu biasanya tentang analogi kata, tes antonim atau sinonim. Itu kalian diperhadapkan dengan soal-soal seperti itu. Yang kedua adalah tes numerical. Ini adalah psikotes tentang angka semua ya. Jadi kayak deret angka sama matematika dasar biasanya di sini semua. Teman-teman harus banyak juga belajar tentang matematika supaya nanti udah hafal rumus-rumusnya udah. Yang ketiga adalah tes koran atau biasa disebut Kraepelin. Jadi itu banyak banget angka-angkanya di situ. Teman-teman disuruh menghitung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu terserah dari instruksinya. Dan tips dari aku saat mengerjakan tes koran atau Kraepelin, kalau bisa teman-teman itu harus hati-hati, teliti, jangan ada yang kelongkap sama sekali, dan lebih cepat gerakannya, lebih konsentrasi lagi. Yang kedua dinilai dari tes koran ini adalah udah berapa banyak yang kalian kerjakan dengan teliti, dengan cermat, dan tidak ada yang salah. Itu dia sih tips dari aku. Yang keempat adalah tes kemampuan penalaran. Jadi kita harus bermain logika di sini. Jadi kita jangan sampai salah memilih atau salah jawaban, karena itu bisa sangat mempengaruhi nilai kita. Tips dari aku untuk soal penalaran ini, teman-teman bisa banyak belajar, menghafal, bahkan banyak-banyak lihat Google, lihat aplikasi atau buku yang kalian punya untuk tes penalaran. Kelima adalah tes kemampuan spasial. Jadi kita membedakan gambar mana yang paling berbeda dari antara yang lain. Yang keenam adalah tes Swartek. Ini pola tes Warteg, jadi kalian harus menggambar sesuai keinginan kalian. Dan setiap kali aku tes Warteg, aku selalu menggambar ini. Tapi kalau punya gambar lain, kalian boleh. Tes menggambar, jadi berbeda dengan tes Warteg tadi. Kalau tes Warteg kan sudah ditentukan polanya dari sana. Sedangkan kalau tes gambar itu kita dikasih kertas kosong untuk menggambar orang yang sedang beraktivitas, dan juga kita disuruh menggambar pohon.
Ini adalah contoh gambar pohon mangga. Jadi kita harus teliti dari akar, batang, ranting, daun hingga buahnya, jangan ada yang terlewat. Kalau mau gambar pohon lain juga boleh. Kalau ini contoh gambar seseorang sedang beraktivitas, kita menyebutkan juga nama, umur, pekerjaan, dan 3 sifat positif juga 3 sifat negatif. Jadi untuk sifat negatif teman-teman harus hati-hati, jangan sampai menyebutkan hal-hal yang bisa mengganggu pekerjaan kalian. Contohnya, kalian orang yang malas, pelupa, tidak teliti, gampang capek, itu jangan sampai disebutkan ya. Setelah seleksi administrasi, tes kompetensi, dan tes psikotes itu semua sudah kalian kuasain, sudah kalian pelajarin di rumah, jangan lupa untuk memikirkan hal yang paling penting, yaitu interview. Di keempat ini aku membahas tentang interview yang baik. Sebelum menghadapi interview, lebih baik kita memperhatikan segala penampilan kita dulu. Untuk yang cewek wajib dandan, wajib dicepol rambutnya, terus pakai blazer, pakai kemeja, pakai rok kalau bisa, dan sepatu pantopel. Nah, kalau untuk cowok, dia wajib berambut pendek, kalau bisa juga pakai gel rambut aja supaya rambutnya nggak kemana-mana alias rapi gitu ya. Yang kedua, cowok harus memakai lengan panjang, kemeja lengan panjang, celana bahan, sepatu pantopel, dan kalau bisa dipakai dasi supaya lebih kelihatan rapi. Dan jangan lupa juga ikat pinggangnya juga dipakai. Selain penampilan, teman-teman juga harus belajar atau memperhatikan cara gaya kita bicara. Jadi kalau kita bicara dengan seseorang dengan sopan, dengan senyum terus, yang paling diperhatikan adalah dari mata, mulut, sampai pergerakan tangan kita. Pokoknya di rumah teman-teman tuh harus belajar cara bicaranya di kaca kalau bisa, terus matanya harus fokus ke satu orang itu yang lagi bicara. Dan apa kira-kira yang bakal ditanya di interview itu banyak banget di online, kalian bisa lihat di Google, banyak banget seputar pertanyaan. Selama interview, kalau bisa kita juga nunjukin kalau kita itu orang yang percaya diri dan kita cocok untuk masuk ke pekerjaan. Karena pihak perusahaan itu akan melihat seberapa mau kita untuk bekerja di perusahaan mereka. Dan pertanyaan-pertanyaannya biasanya itu menjebak. Biasanya kalau interview itu ditanyakan soal biodata kita, tentang riwayat kita bekerja dulu di mana saja. Kalau bisa teman-teman harus hati-hati dalam menjawabnya. Untuk pertanyaan interview sendiri itu kita nggak bisa tahu karena tiap perusahaan itu beda-beda nanyanya. Biasanya itu lebih ke diri kita, karakter kita itu dilihat di saat interview. Jadi teman-teman harus hati-hati saat menjawab pertanyaan itu. Dan sebisa mungkin teman-teman jangan ada salah bicara yang membuat mereka menjadi gagalin kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar interview, kalian bisa lihat di Google atau YouTube dan pelajari apa yang boleh kalian jawab dan apa yang tidak boleh dijawab. Sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa sukses terus. Tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya supaya YouTube ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.